Perkenalkan, nama saya Christopher Diana Giriawati, NPM 19170510206. Di video ini, saya akan membahas tentang konversi NFA ke DFA dan ekivalensinya. Baiklah, untuk konversi NFA ke DFA, pertama-tama di sini yaitu NFA dapat memiliki 0, 1, atau lebih dari satu langkah dari keadaan tertentu pada simbol input yang diberikan. Nah, NFA juga dapat memiliki gerakan nol atau bergerak tanpa simbol input. Sedangkan di sisi lain, DFA memiliki satu dan hanya satu langkah dari keadaan tertentu pada simbol input yang diberikan. Misalkan ada NFAN dengan 5 tuples-nya yaitu key atau himpunan, lalu ada input, lalu ada key 0 atau initial state, ada fungsi transisi, lalu ada F atau final state yang mengenali bahasa L. Kemudian ada DFAD dengan 5 tuples juga sama seperti NFA, tapi bedanya di sini DFA ini ditandai dengan aksen. Dapat dibangun untuk bahasa L sebagai berikut. Nah, langkah pertama, awalnya key aksen sama dengan himpunan kosong. Lalu yang kedua, tambahkan key 0 ke key aksen. Lalu yang ketiga, untuk setiap state di key aksen, temukan kumpulan state yang mungkin untuk setiap simbol input menggunakan fungsi transisi NFA. Jika sekumpulan state ini tidak ada di key aksen, tambahkan ke key aksen. Lalu yang keempat, state akhir DFA akan menjadi semua state dengan berisi F atau state akhir NFA. Kemudian di sini ada contoh konversi NFA ke DFA-nya. Di sini ditampilkan gambar dari NFA yang akan dikonversi. Dengan parameternya yaitu key sama dengan key 0, key 1, key 2, lalu inputnya A dan B, final state-nya yaitu key 0, dan di sini fungsi transisi NFA-nya ditampilkan di tabel seperti berikut ini. Untuk langkah pertama, key aksennya sama dengan himpunan kosong, lalu yang kedua key aksennya sama dengan key 0. Lalu yang ketiga, yaitu menemukan state untuk setiap simbol input untuk setiap state di key aksen. Nah, saat ini state di key aksennya itu adalah key 0. Nah, maka menemukan gerakan dari key 0 pada simbol input A dan B menggunakan fungsi transisi NFA. Dan kemudian memperbaharui tabel fungsi transisi DFA. Nah, untuk tabel fungsi transisi DFA sudah ditampilkan seperti berikut ini. Nah, sekarang key 0, key 1 akan dianggap sebagai satu state karena entry-nya tidak ada di key aksen. Lalu tambahkan ke key aksen. Jadi, key aksen itu sekarang ada dua state. Yang state pertama yaitu key 0, lalu state yang kedua di sini yaitu key 0, key 1. Berpindah dari state key 0, key 1 pada simbol input yang berbeda tidak ada dalam tabel transisi DFA, kita akan menghitungnya seperti berikut ini. Untuk transisi DFA yang key 0, key 1A dan transisi DFA yang key 0, key 1B. Nah, sekarang kita akan memperbarui tabel transisi DFA. Nah, sudah terlampir di tabel berikut ini. Sekarang, key 0, key 2 akan dianggap sebagai state tunggal atau satu state, karena entry-nya tidak ada di key aksen. Lalu tambahkan ke key aksen. Jadi, key aksen sekarang ada 3 state. State yang pertama yaitu key 0, lalu state yang kedua key 0, key 1, lalu state yang ketiga key 0, key 2. Lalu berpindah lagi dari state key 0, key 2 pada simbol input yang berbeda itu tidak ada dalam tabel transisi DFA. Nah, kita akan menghitungnya seperti berikut ini. Untuk fungsi transisi DFA yang key 0, key 2A dan fungsi transisi DFA yang key 0, key 2B. Nah, sekarang kita akan memperbarui tabel transisi DFA. Untuk tabel transisi DFA-nya sudah
ditampilkan seperti berikut ini. Nah, karena tidak ada keadaan baru yang dihasilkan, sekarang kita selesai dengan konversinya. Keadaan akhir DFA akan dinyatakan yang memiliki Q2 sebagai komponennya, yaitu Q0, Q2. Nah, berikut ini adalah berbagai parameter untuk DFA. Untuk T-aksennya, yaitu ada 3 state, yaitu Q0, lalu state keduanya ada Q0, Q1, lalu ada state yang kedua, di sini ada Q0, Q2. Nah, untuk inputnya ada A, B, dan final state-nya di sini ada satu state, yaitu Q0, Q2. Dan fungsi transisi dari DFA-nya seperti yang ditunjukkan di slide sebelumnya. Dan DFA final state untuk NFA-nya itu telah ditampilkan seperti gambar berikut ini. Nah, perlu dicatat, terkadang tidak mudah untuk mengkonversi ekspresi reguler ke DFA. Pertama-tama kita tuh dapat mengkonversi ekspresi reguler ke NFA dan kemudian NFA ke DFA. Baiklah, selanjutnya di sini ada ekivalensi NFA-DFA. Algoritmanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat semua state yang merupakan subset dari state semula. Kedua, telusuri transisi state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Yang ketiga, tentukan state awal atau Q0. Yang keempat, tentukan state akhir, yang adalah state yang elemennya mengandung state akhir. Kelima, reduksi state yang tak tercapai oleh state awal. Dan keenam, rename atau perbarui nama state yang tersisa. Untuk contohnya di sini, ubahlah NFA berikut menjadi DFA dengan state Q0, Q1, lalu state yang kedua di sini ada 01, lalu di sini fungsi transisi ada Q0, lalu ada state Q1. Nah, NFA-nya sebagai berikut ini. Dengan himpunannya yaitu Q0, Q1, lalu ada fungsi transisi 01, ada initial state-nya Q0, dan final state-nya Q1. Untuk tabel transisinya itu sudah saya lampirkan sebagai berikut ini. Nah, state yang akan dibentuk yaitu yang pertama ada himpunan kosong, lalu ada Q0, lalu ada Q1, dan ada Q0, Q1 yang menjadi satu state. Nah, state awalnya itu ya adalah Q0. Dan state akhir yang mengandung Q1 yaitu Q1 dan state Q0, Q1. Dengan tabel seperti berikut ini. Lalu untuk diagram transisinya seperti berikut ini. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konversi NFA ke DFA dan ekivalensinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.